Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Media, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang cara membuat tabel pada HTML. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang tag dasar untuk membuat tabel dan tentang atribut yang sering digunakan pada tabel. Kemudian kita juga sudah membuat sebuah contoh tabel dengan mengetikkan kode programnya secara manual pada Dreamweaver. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan tabel pada HTML secara otomatis menggunakan fasilitas atau tool yang ada pada Dreamweaver. Oke, langsung saja kita buka materinya. Sebelumnya kita telah sampai pada contoh tabel. Sekarang akan kita bahas tentang tag opsional pada tabel. Tag opsional yang ada pada tabel yaitu ada 3. Yang pertama ada tag the-head yang berfungsi untuk membungkus bagian kepala dari tabel. Kemudian yang kedua ada tag the-body. Ini berfungsi untuk membungkus bagian dari isi tabel. Kemudian selanjutnya ada tag the-foot. Ini untuk membungkus bagian footer dari tabel. Oke, sebelum melanjutkan materi kita tentang tag opsional, terlebih dahulu kita istilahnya kita membuat pengenalan terlebih dahulu tentang bagian-bagian yang ada pada Dreamweaver untuk membuat tabel secara otomatis. Jadi nggak apa-apa karena nggak akan lama. Kita tidak bahas secara keseluruhannya, hanya pengenalan tentang bagian yang diperlukan aja untuk proses membuat tabel. Karena di sini kita juga mengingat yang menonton video ini belum tentu semua menggunakan Adobe Dreamweaver. Jadi kasihan kelamaan nunggu. Oke, langsung aja. Yang pertama diperhatikan bagian ini. Kode, split, dan design. Oke, yang pertama kita klik pada bagian kode. Bagian ini hanya menampilkan kode program. Kemudian pada bagian split. Di sini untuk menampilkan kode program dan design. Di sini kita dapat melihat hasil langsung tanpa harus menjalankannya di browser. Yang ketiga, ada design. Bagian ini hanya menampilkan tampilan design. Kalau bagian ini tidak ada pada Dreamweaver kawan-kawan, berarti kawan-kawan harus pindah ke mode standar dulu. Di sini, di bagian ini. Oke, kita coba developer. Nah, ini kosong ya. Kita gunakan yang standar. Oke. Yang ketiga, properties. Jika bagian ini tidak ada,
kita bisa mengambilnya di sini. Oke, kita reset dulu. Oke, diperhatikan ini kosong ya. Jadi mengambilnya di sini, di bagian Windows, kemudian centang bagian propertiesnya. Nah, kalau tampilannya melayang gini, tinggal kita seret ke bawah aja. Kita klik mouse kiri, kita tahan, kemudian kita seret ke bawah. Oke, sampai ada garis warna biru, kemudian kita lepas. Oke, untuk menambah tabel dapat dilakukan dengan menggunakan pada tab Insert di sebelah kanan. Oke, klik Insert, pilih Table. Oke, jangan diklik dulu. Kita review dulu. Kemudian di sini juga bisa pada bagian tab atas, pada Insert, kemudian Table. Oke, jelas ya? Sekarang kita buat tabelnya. Sebelumnya kita buat dokumen HTML baru dengan nama tabel 2. Untuk contoh, kita ambil di materi. Oke, 8 baris, 6 kolom. Kita gunakan insert yang ini aja. Kita letakkan kursor di antara body, kemudian klik insert table. Oke, kita atur bagian ini. Pada bagian tabel size, kita buat baris 8 dan kolom 6. Kemudian panjang tabel bagian ini saya lebih suka menggunakan persen. Kita buat 100%. Kemudian border 1 pixel. Pending table kita buat 1. Untuk spasi table kita buat 0. Kita lanjut ke bawahnya, header. Ini judul tabel. Ini dapat dipilih sesuai kebutuhan kita. Di sini menggunakan yang ini. Kita pilih top. Oke. Top ini maksudnya headernya di atas. Yang ketiga, yang ini bagian ini belum kita pelajari. Jadi kita lewatkan dulu. Langsung klik OK. Nah, kan langsung otomatis. Nah, ini coding HTML untuk membuat tabel. Oke, kita ambil tampilan the site, kemudian kita atur seperti di contoh. Oke, yang pertama bagian ini menggabungkan kolom. Oke, yang ini. Di sini tinggal kita blok. Kemudian tinggal klik di sini bagian bawah. Bagian margin di bawah. Kalau ingin menggabungkannya kembali, tinggal klik bagian bawah lagi di sampingnya. Oke, klik di sini, kemudian oke. Oke, kita isi teksnya juga untuk judul kolom. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. Oke, untuk judul kolom rata tengah. Kita blok lagi. Kemudian bagian horizontalnya kita pilih center. Oke, apalagi? Oke, tulisan tebal. Nah, kita blok, kemudian klik di sini bagian icon B. Oke. Baiklah, kita lihat materi lagi. Kita lihat materi lagi.
Kemudian bagian kolom kategori. Menggabungkan baris. Ini sama prosesnya. Blok bagian baris yang mau digabungkan. Selected istilahnya. Kemudian kita klik merges. Oke, untuk di bawahnya prosesnya juga sama. Oke. Kemudian baris terakhir. Kita gabungkan. Oke, siap. Saya isi teksnya dulu. Kemudian pada bagian kolom no, kategori, dan kolom jumlah. Di sini digunakan rata tengah. Kita senterkan semua. Kita lihat kode programnya yang dihasilkan otomatis ya. Kita nggak usah ngetik manual lagi, jadi gampang. Oke, kita langsung simpan. Kita lihat hasilnya di browser. Nah, gampang kan? Jadi untuk proses yang cepat ataupun otomatis untuk membuat tabel di HTML menggunakan Adobe Dreamweaver selesai kita bahas. Bagi yang masih kurang mengerti, diulang-ulang. Jangan terpaku pada contoh yang ada di materi ini. Bisa dicoba untuk contoh-contoh tabel lain sesuai kreativitasnya kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan untuk penggunaan tag opsional pada tabel HTML. Ketiga tag ini penerapannya biasanya pada pembuatan tabel dengan jumlah baris yang banyak. Misalkan, untuk menampilkan tabel sampai 3 halaman ataupun lebih. Dengan menggunakan tag ini, untuk bagian judul dan footer tabelnya dapat ditampilkan di setiap halamannya. Oke, kita contohkan. Kita buat file baru lagi. Untuk nama filenya kita namakan tabel 3. Oke, kita insert tabelnya. Kita buat 100 baris. Oke, diperhatikan. Bagian ini 2 baris kita jadikan header. Kita edit kodenya. Ini ada tag body. Ini coding otomatis yang dibuat saat kita insert tabel. Kita pindahkan ke bawah. Kita letakkan di sini. Oke. Berarti dari bagian sini sampai ke bawah adalah bagian dari body ataupun isi dari tabel. Oke. 2 baris ini kita jadikan header. Maka 2 baris tabel ini kita letakkan di antara tag T head. Oke, setelah selesai, kita langsung ke bawahnya untuk T
T-foot atau tabel footernya. Kita ganti ke the side, kita scroll ke baris paling bawah. Kita tandai, kita pindah ke tampilan kode. Ini ada tag penutup body. Kita pindahkan ke atas. Baris terakhir ini kita letakkan di antara tag T-foot. Berarti baris terakhir dari tabel ini adalah footer table. Oke, biar jelas kita persingkat dulu untuk tampilan kode HTML-nya. Kita tutup sebagian. Dari sini kita taruh kursornya di sini. Lalu kita scroll ke bawah menggunakan mouse. Jangan menggunakan tanda panah. Scrollnya dari sini. Kemudian di sini kita tahan shift dulu. Kemudian klik. Oke, kembali ke atas. Di scroll dari sini juga. Klik pada tanda panah yang ini. Nanti kalau mau kita tampilkan lagi, kita klik pada bagian tanda panah ini lagi. Oke. Diperhatikan, saya jelaskan pada bagian mulai dari tag pembuka T-head sampai dengan tag penutupnya. Ini adalah header tabel. Kemudian yang ada pada bagian T-body, pembuka sampai dengan T-body penutup, ini adalah isi dari table. Yang ketiga, yang ada pada bagian di antara tag T-foot ini adalah footer table. Oke, untuk tabel yang ini kita tambahkan teksnya juga untuk judul dan footernya aja. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Oke, kita coba lihat hasilnya di browser. Kita lihat print previewnya. Kita Ctrl plus P. Kita tekan Ctrl plus P. Nah, dapat diperhatikan di sini untuk header dan footernya tetap ditampilkan di setiap halamannya. Inilah maksud dari yang saya katakan sebelumnya, fungsi dari 3 tag opsional pada tabel HTML. Untuk materi tentang tabel pada HTML, sudah selesai semua kita bahas. Jika ada kata-kata saya yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Saya juga sama seperti kawan-kawan, berbagi sambil belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if